Ya, selamat pagi, salam sehat. Ya, salam olahraga. Sebelum kita lanjut ke videonya, perkenalkan, nama saya Dexon Favo, saya dari Universitas Citra Bangsa, program studi PGSD dari kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya renang. Ada 4 gaya renang, yaitu gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung. Di video kali ini saya akan menjelaskan menggunakan presentasi atau PPT. Sebelum kita lanjut ke videonya, sebelum itu saya menyampaikan yang belum subscribe atau belum like, silahkan subscribe dan komen di kolom di bawah ini. Pengertian renang dan definisinya. Renang adalah olahraga yang melombakan kecepatan atlet renang di dalam berenang. Ya, jadi renang itu adalah satu cabang olahraga yang dilombakan tentang kecepatan sampai dari start dan finish, sama seperti lari. Renang juga definisinya adalah lomba, bukan pertandingan. Adapun gaya-gaya dalam renang yang diperlombakan ada 4 secara general. Ada gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Perenang yang memenangkan lomba renang adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintasannya tercepat. Jadi siapa yang cepat menempuh waktu yang singkat, dialah pemenangnya. Ini adalah pengertian dari olahraga renang. Masuk yang kedua, kilas singkat sejarah renang. Manusia ini pada zaman prasejarah sudah dapat berenang, tapi mungkin belum diketahui jenis gaya tersebut. Bukti tertua mengenai renang adalah adanya lukisan-lukisan tentang perenang dari zaman batu yang telah ditemukan di Gua Perenang. Oh, berarti ada namanya Gua Perenang ya. Yang berdekatan dengan Wadi Sora di Gulf Kebir, Mesir Barat Daya, di Mesir. Perlombaan renang di Eropa dimulai sekitar tahun 1800. Renang merupakan salah satu cabang olahraga di dalam Olimpiade Athena 1896. Olimpiade pertama ya, Olimpiade Athena pada tahun 1896. Ini dicatat nih, Olimpiade Athena pada tahun berapa. Adapun Federasi Internasional Renang adalah FINA atau Federation Internationale de Natation, dibentuk pada tahun 1908. Adapun Federasi Nasional Renang adalah PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia yang didirikan pada tanggal 21 Maret 1951. Di sini ada atlet yang mempopulerkan gaya dada atau gaya katak, yaitu Matthew Webb. Renang London dimulai pada abad ke-19. Jadi, atlet Matthew Webb ini yang mempopulerkan gaya dada hingga sampai saat sekarang. Ini adalah kilas singkat sejarah renang. Yang ketiga, kita masuk ke dalam macam-macam gaya di dalam renang. Yang pertama adalah gaya bebas atau front crawl. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang A adalah posisi badan pada gaya bebas. Mungkin kalian bisa lihat posisi badan pada gaya bebas. Jadi, di cabang olahraga renang ini disisipi ada unsur ilmu fisikanya ya. Jadi tidak hanya pure olahraga, tapi ada ilmu fisikanya, ada ilmu matematikanya. Kenapa? Karena dilihat dari posisi badan perenang itu semuanya lurus, streamline bahasanya. Jadi lurus, tidak ada yang berat di kepala ataupun berat di kaki. Jadi senternya itu adalah core. Core-nya itu ada di perut. Ya. Jadi ketika si atlet renang ini berenang, tidak mungkin berat di kepala. Otomatis akan tenggelam sesuai dengan hukum fisika gravitasinya. Ya. Jadi posisi badan gaya bebas itu semua gaya sebenarnya, tapi terlihat dari gaya bebas ada streamline, lurus. Yang kedua, kita lihat gerakan kaki. Gerakan kaki gaya bebas adalah naik turun, bukan bersamaan. Kiri naik, kanan turun, bersamaan. Dan punggung kakinya adalah berbentuk poin. Sama seperti senam, semua kakinya berbentuk poin lurus, dikunci punggung kakinya. Ini gerakan kaki gaya bebas. Dan ayuhan tendangan kaki ini bukan dari lutut, tapi dari pangkal paha ya. Jadi makin besar tenaganya itu dari pangkal paha, bukan dari lutut. Terlihat jika kalian renang, kalau ayuhan tendangan dari lutut akan menimbulkan cipratan air yang sangat banyak, tapi jika dari pangkal paha, cipratan airnya sangat sedikit dan mulus. Yang ketiga adalah Tauchi, gerakan lengannya. Di sini ada bermacam-macam stroke, ya. Ada yang 1:1, satu ngambil nafas, satu kayuhan, ada yang 2:1, 2 kayuhan, satu air nafas, tergantung mana yang enak bagi perenang itu sendiri. Posisi lengannya seperti ini, sikunya diangkat, dan ketika mengambil nafas menggunakan mulut, bukan dengan hidung ya, dari mulut, itu bukan badan yang naik, tapi hanya memiringkan kepala. Ya otomatis kupingnya atau telinganya itu berada di atas ya.
Jika badannya miring, otomatis akan tenggelam dari hukum gravitasinya. Itu adalah gaya bebas. Yang kedua adalah gaya dada atau gaya kata. Yang pertama kita lihat adalah gerakan kakinya. Gerakan kakinya ini ya bersamaan, mendorong bersamaan, ditarik, lalu didorong kedua kakinya bersamaan. Nah, ini harus koordinasinya harus bagus nih. Nah, masuk ke dalam koordinasi lagi. Ya, kita belajar di kebugaran jasmani adalah komponen fisik manusia coordination ya. Jadi semuanya berkaitan semuanya. Tarik, menendang gerakan kakinya. Ya. Yang kedua, tahu B gerakan tangannya. Catch menangkap air. Ya, tapi menangkap air tidak sampai lurus sampai ke bahu lurus, tapi hanya sebatas membuka lalu kepalanya menaikkan ke atas untuk menghirup nafas. Nah, ini juga koordinasi antara kaki dan tangan harus bagus. Jadi tidak bersamaan dengan catch atau menangkap air dengan dorongan kaki ini harus berbeda, tidak bersamaan. Tangan ambil, kaki lurus dorong. Ketika kaki lurus, badan lurus langsung kepala mengambil udara. Itu gerakan tangannya. Di dalam renang ini sesungguhnya adalah makin banyak mencoba, makin menjadi ahli skillnya. Karena koordinasinya harus bagus antara tangan dengan kaki. Yang ketiga adalah gerakan kombinasi tangan, kaki, dan mengambil nafas. Ya. Jadi koordinasi antara kaki, tangan, dan mengambil nafas juga harus baik. Kalau yang baru pelajar pemula mungkin agak kesulitan karena belum terbiasa. Tapi jika sudah terbiasa akan lebih mudah. Ya. Tangan ambil, catch atau tarikan tangan ini berbarengan setelah dorongan kaki langsung kepala ambil, itu koordinasinya. Ini adalah gaya dalam gaya dada. Yang ketiga adalah gaya kupu-kupu. Ini yang mungkin agak sedikit sulit bagi pemula. Yang A adalah gerakan kaki. Nah, kalau gerakan kaki kupu-kupu berlawanan dengan gerakan kaki gaya bebas. Kalau ini dua kaki yang digerak bersamaan. Ya, kakinya tetap poin, lurus, ya. Nah, gerakan kakinya seperti ini. Sama dari pangkal paha, biar lebih besar tenaga untuk maju mendorong ke depan. Yang B adalah gerakan tangan. Nah, ini si atlet renang yang melakukan gaya kupu-kupu otomatis harus mempunyai otot yang sangat luar biasa nih di bagian bahu lengannya. Ya, dia harus mendorong menampar air ke bawah. Gerakan tangannya, siku ke atas, dorong kepakan kaki, tangan bermain. Yang ketiga, C, gerakan kombinasi tangan, kaki, dan mengambil nafas. Ya, jadi ketika tangan mengambil, kaki mendorong, mengepakkan. Nah, ketika tangan mengepakkan ke bawah, otomatis badannya ke atas untuk mengambil nafas. Jadi seperti gelombang. Kalau dilihat seperti gelombang. Gelombang berjalan, kaki, badan, tangan bergantian. Itu adalah gaya kupu-kupu. Selanjutnya adalah gaya punggung. Backstroke. Yang pertama, gaya kakinya sama seperti gaya bebas, tapi terbalik. Badannya telentang. Sama gaya kakinya pokoknya hampir sama seperti gaya bebas. Yang B itu gerakan tangan, yang mohon maaf itu. Typo, itu gerakan tangan. Gerakan tangannya lurus, harus lurus. Kalau tidak lurus, yang berakibat akan arah gerakan tangan kita akan belok. Entah ke kanan ataupun ke kiri. Harus lurus gerakan tangannya. Ketika di bawah adalah mendorong. Nah, itu ada pergerakan tangan ketika di bawah, di dalam air, mendorong, mengepakkan. Otomatis ketika tangannya berada di atas, itu hampir bersentuhan dengan telinga, jadi lurus. Itu gerakan tangan. Yang C, gerakan kombinasi tangan, kaki, dan mengambil nafas. Otomatis kalau mengambil nafas, koordinasinya pelan-pelan, ya. Tidak terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa. Hanya sebatas koordinasi tangan saja. Kaki terus bergerak. Itu adalah macam-macam gerakan atau praktek dari gaya-gaya di dalam renang.